Halo, kembali lagi bersama saya Sunus Bata di Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM 12 15 52 01 21 01 51 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai daya guna atau kebergunaan. Daya guna usability adalah tingkatan di mana sebuah produk dapat digunakan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan kepuasan dalam menggunakannya, atau ISO 1998. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan berguna terhadap produk. Sistem ukuran daya guna suatu sistem bersifat subjektif. Produk dapat berupa gadget, deal efektif dan efisien, mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan. Efektif adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan tepat. Berikut atribut daya guna kun. Pembelajaran atau learnability. Sistem harus mudah dipelajari sehingga mudah dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaan. Efektivitas atau sistem harus efektif untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan tepat, lengkap, dan akurat. Efisien atau efektif. Sistem harus efisien untuk menggunakan sehingga setelah pengguna mempelajari sistem, produktivitas berguna menjadi tinggi. Atribut daya guna: kemampuan mengingat perintah-perintah sistem harus mudah untuk diingat sehingga pengguna dapat kembali menggunakan sistem setelah menggunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kadar kesalahan atau error: sistem harus memiliki frekuensi error yang rendah sehingga satu, pengguna hanya membuat sedikit kesalahan selama pengguna sistem. 2, jika pengguna membuat kesalahan, mereka dapat keluar dari kesalahan tersebut dengan mudah. Kepuasan atau sustainability: sistem harus nyaman untuk digunakan sehingga pengguna puas saat menggunakannya. Yang berikut metode pengukuran rekayasa daya guna. Metode pengukuran rekayasa daya guna. Pembangunan sistem komputer biasanya melibatkan dua proses pengumpulan data, yaitu pembahasan untuk membantu dalam membuat keputusan awal atas rekayasa bentuk antarmuka pengguna yang dilakukan pada fase awal. Pelaksanaan atau pengujian untuk melaksanakan menilai keputusan rekayasa, spesifikasi bentuk dan telah dibuat sebagai prototip sistem, serta meningkatkan daya guna sistem dengan mengurangi masalah pada bentuk dari sistem. Yang berikut domain penerimaan sistem. Penerimaan suatu sistem dibagi dua. Penerimaan aspek sosial bergantung kepada kepercayaan atau keyakinan, confidence, dan lingkungan sosial atau social life dari user. Penerimaan praktek, usefulness atau kegunaan, merujuk kepada sejauh mana suatu sistem mencapai tujuan. 2, kategorinya utilitas yang merujuk kepada fungsi sistem. Usability atau daya guna cost, biaya usability rendah, compatibility kesesuaian. Yang berikut daya guna heuristik, prinsip atau panduan untuk
merekayasa bentuk user interface, dialog yang sederhana dan alami atau simple, natural, dialog berbicara dengan bahasa user atau speak to user, lege, mengurangi beban ingatan user atau minim user memory lag, konsisten atau timbal balik, sistem Facebook jalan keluar yang jelas atau clarification, jalan keluar yang jelas atau exit, jalan pintas atau short, pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error missing, mencegah kesalahan, print error, bantuan dan dokumentasi, help and document, heuristik, pengetahuan yang menghubungkan dengan suatu penemuan. Berikut daya guna heuristik. 1. Dialog yang sederhana dan alami. User interface harus seringkas mungkin dan bersifat natural. Setiap dialog harusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Setiap ciri atau elemen baru yang ditambahkan berarti satu masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. 2. Dialog yang sederhana dan alami. Pendekatan yang harus digunakan hanya menampilkan perintah yang diperlukan, memperhatikan untuk elemen grafis, user interface modern, penggunaan warna yang baik dan tidak berlebihan, atau sebagai kategori pembeda menunjukkan objek tertentu, desain layar dalam bentuk yang lebih ringkas, dialog yang natural. 3. Daya guna heuristik, berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Perintah-perintah yang berinteraksi mesin mestinya tidak digunakan sama sekali. Selain itu, frase-frase yang digunakan harus mudah dipahami kebanyakan user, bukan hanya segelintir saja. Pengguna singkat dan bahasa yang tidak jelas juga harus dihindari karena dapat disalah tafsirkan sehingga membuat user keliru. Penggunaan metafora merupakan salah satu pendekatan yang lebih digunakan. Objek yang ditampilkan di layar, jenis perintah, jenis interaksi pengguna, cara sistem memberikan feedback dan sebagainya adalah berdasarkan frasa yang bisa digunakan, misalnya desktop, icon, menu, copy, and dan paste. Yang berikut daya guna heuristik. 6. Jalan keluar yang jelas. Sistem seharusnya dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terhadap dalam aktivitas atau situasi dan tampilan-tampilan yang tidak diinginkan kepada saat berinteraksi dengan sistem. Apabila user melakukan kesalahan dalam memilih perintah, maka ia dapat keluar dari kesalahan tanpa ada masalah, misalnya perintah undo. Berikut daya guna heuristik 7. Jalan pintas. Demi kemudahan dan kecepatan interaksi yang dapat menggunakan suatu sistem, maka sudah seharusnya bisa tersedia heuristik berguna untuk membantu user agar menggunakan sebagai fungsi dengan mudah. Jalan pintas yang sering digunakan adalah seperti aplikasi yang tersedia di desktop yang dengan klik mouse maka aplikasi bisa dijalankan. Daya guna heuristik 8. Pesan kesalahan yang baik atau error. Menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa error berada dalam kondisi
bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Terdapat 4 peraturan yang harus diikuti dalam penggunaan pesan kesalahan, yaitu pesan kesalahan yang diinginkan harus jelas dan mudah dipahami, disampaikan dalam bentuk teks, frasa atau konsep yang mudah dipahami. Pesan yang disampaikan bersifat khusus. Pesan kesalahan yang disampaikan sebaiknya menyediakan cadangan penyelesaian atas kesalahan. Penyampaian kesalahan dilakukan secara spon. Contoh error misang daya guna heuristik 9 mencegah kesalahan. Rekayasa interface yang baik harusnya mampu membuat user menghindari kesalahan, misalnya interaksi yang berguna atau minim. Daya guna heuristik 10, bantuan dan dokumentasi merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan memboleh user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.